Baik, pada pertemuan kali ini kita coba akan membahas dengan temperatur salinitas diagram atau yang sering disebut dengan TS diagram. Jadi sebenarnya ada satu yang saya rekomendasikan untuk membaca TS diagram, yaitu yang dikarang oleh William J. Emery dari Universitas Colorado di USA dengan judulnya adalah Water Type and Water Masses. Jadi bisa nanti dibaca nanti buku ini untuk lebih memperdalam ilmunya. Dan saya highlight beberapa kata yang penting seperti the concept of water mass is borrowed from meteorology, which classifies different atmospheric characteristic as air masses. Jadi konsep water mass itu diambil juga dari massa udara gitu. Kemudian di halaman berikutnya juga kita lihat bahwa berhubungan dengan TS diagram ini atau TS curve ini berhubungan dengan temperatur pasti dengan salinitas gitu. Jadi akan berhubungan dengan kedua itu ditambah lagi dengan densitas. Kemudian kalau kita lihat di sini mungkin dari gambar ini saja coba saya sedikit perkecil gitu bahwa sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah salinitas. Jadi kalau kita lihat ini ada dengan sumbu Z-nya adalah kedalaman. Jadi di kedalaman 100 meter, 150 meter, 200 dan 500 sampai dengan 1000. Dan ininya adalah garis yang solid ini adalah densitasnya gitu. Jadi eh, tidak bukan adalah delta ST-nya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada karakteristik massa air memang yang sedikit agak unik itu membentuk seperti garis dari atas ke bawah dan memang terlihat bahwa di North Pacific Central itu adalah seperti ini karakteristiknya. Kalau AIW adalah begini karakteristiknya. Kemudian juga si William J. Emery ini sudah membagi ya. Nanti boleh dilihat lagi buku ini atau paper ini. Jadi kalau secara global dia membagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan di atas 0 sampai 500 meter, kemudian 500 sampai 1.500 meter, 1.500 meter sampai bawah. Kemudian dia membagi menjadi 3 samudra. Untuk yang di permukaan untuk Atlantik ada yang dinamakan dengan ASUW, WNACW, ENACW, dan SACW. Dan ini semuanya mempunyai karakteristik suhunya misalkan kalau untuk ASUW adalah 0 sampai 4 derajat Celcius dan 34 sampai dengan 35 salinitasnya. Demikian juga nanti di wilayah-wilayah lainnya. Ini yang nanti akan kita bisa pakai untuk menentukan dari mana massa airnya. Nah, secara konsep mungkin teoritis kenapa ini bisa ada gitu, itu mungkin nanti akan dipelajari di lain hal. Itu mungkin sebagai pembukaan untuk TS diagramnya. Kemudian juga ini beberapa lokasinya berdasarkan TS tadi. Kemudian untuk yang ini untuk intermediate water-nya dari kedalaman 550 sampai dengan 150. Kemudian itu mungkin yang sebagai pembukaan untuk TS diagram. Jadi intinya TS diagram itu adalah temperatur salinitas diagram. Nah, kemudian untuk mencobanya, membuatkan di dalam ODV, kita coba buka langsung saja website-nya. Ini adalah website yang seperti biasa kita lakukan gitu. Mohon dibuka dulu nanti https://www.nodc.noa.gov. Artinya ini hanya untuk memudahkan kita bagaimana membuatkan diagram TS di ODV. Jadi ada banyak portal data mungkin yang bisa kita pakai gitu dan juga bahkan juga dari lapangan. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan dimanapun. Nah kemudian perlu diingat satu hal gitu bahwa Tom Zack dari Australia itu, Profesor Tom Zack mengemukakan bahwa tidak semua daerah bisa dilakukan TS diagram. Artinya kalau dia memang berubah secara musiman seperti daerahnya Indonesia gitu yang dipengaruhi oleh monsoon, maka sebaiknya kita menggunakan TS time diagram. Artinya berdasarkan per waktu. Misalkan kita membuat TS-nya pada muson barat, kemudian TS lagi di muson timur, lalu kita overlay menjadi satu gambar gitu, atau kita buatkan dalam dua gambar juga tidak apa-apa, lalu itu yang kita analisis. Jadi memungkinkan akan lebih valid datanya, hasilnya apabila kita melakukan 2 TS pada 2 muson
dalam waktu 1 tahun dibandingkan dengan 1 TS dalam 1 tahun gitu. Karena wilayah perairan kita itu dipengaruhi oleh muson. Itu yang dia lakukan. Nah, kemudian kalau kita membuka NODC.NOAA ini, mungkin kita bisa ambil data dari dari World Ocean Database, World Ocean Atlas, dan sebagainya. Jadi kalau World Ocean Database itu mungkin seperti yang dikatakan sebelumnya masih merupakan database data mentah, raw data gitu, sementara World Ocean Atlas yang sudah dianalisis kembali sehingga sudah memungkinkan langsung diolah. Nah, untuk itu saya coba memakai data World Ocean Database. Nah, kemudian seperti sebelumnya juga, pertemuan sebelumnya kita ambil yang sorted geographically. Nah, untuk kepentingan ini saya ambil, nanti terserah pilih yang mana gitu untuk uji cobanya. Namun saya ingin mengambil 1015. Lalu kita klik 1015, silahkan dipilih gitu. Mau yang mana pun dipilih, kecuali mungkin nanti Surf All ini tidak usah gitu, karena ini untuk semua peta dunianya. Jadi silahkan di-download yang ini, ataupun silahkan di-download area lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini hanya untuk mencoba membuatkan diagram TS-nya. Jadi tidak masalah apabila kita mendapatkan data dari lapangan, data dari tempat lain, atau dari manapun, yang pasti harus bisa diimport di ODV. Kemudian setelah kita import, baru kita akan buka kembali ODV-nya. Nah, untuk mereview mungkin untuk menghasilkan gambar seperti ini, mungkin kita klik file, kita klik new, lalu kita klik di bawahnya adalah World Ocean Database, kemudian akan muncul lagi gambar yang seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita import. Setelah muncul gambar yang seperti ini, berarti sudah masuk ke peta utamanya. Lalu kita import saja, klik import, lalu kita klik lagi NOAA, NC Formats, lalu World Ocean Database. Ini juga seperti yang dilakukan sebelumnya, lalu kita cari di mana tadi kita tempat mendownload data tersebut. Saya mungkin berada di download. Nah, kemudian sepertinya saya berada di bagian paling bawah. Lalu saya centang ini menjadi all file sehingga saya bisa mengklik semuanya. Saya sudah mendownload ada 4 sepertinya, mudah-mudahan bisa cepat. Saya coba 3 aja. Saya shift lalu saya klik di situ, saya klik yang MBT-nya, OSD dan CTD untuk percobaannya. Kemudian saya open, nanti akan muncul lagi gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya saya okekan. Ini tinggal oke saja karena WOD itu sudah langsung dia sync dengan si ODV-nya, jadi tidak perlu lagi melakukan associate untuk dari kiri dan ke kanan. Nah, kalau kita melakukan dari data yang primer atau data in situ, itu akan sangat memungkinkan kita harus melakukan associate-nya. Misalkan depth yang di sini harus di-associate dengan depth yang di sini. Nanti ada ini akan aktif gitu sehingga kita bisa mengkliknya. Temperatur dengan temperatur, salinitas dengan salinitas, oksigen dengan oksigen. Nah, ini tinggal kita tinggalkan saja, lalu kita okekan. Nah, ini akan muncul berwarna merah di sini, dan dia sedang mengisi data di sini stasiunnya, sehingga nanti kita ini bisa olah. Sedang loading. Oke. Nah, di sini muncul dia ada 6.269 station, diimport dari MBT 105, OSD 105, CTD 1015. Nah, jika mungkin ini bisa dicatat kembali untuk nanti dilakukan pencatatan di dalam metode penelitian-penelitian gitu. Lalu saya okekan. Kemudian muncul dia di sebelah kanan, sudah ada segala macam. Sekali bagus, saya kembali, klik kanan di sini, saya zoom. Seperti biasa, saya tarik garisnya, lalu saya pindahkan kemari, dan sebagainya. Begini. Nah, kemudian saya klik kanan lagi di sini, lalu zoom, lalu saya tarik garisnya lagi kemari, supaya pas gitu. Kemudian saya paskan dia. Kemudian ini saya double klik lagi kembali, jadi seperti ini. Ini berada di lintang 10 ke ekuator, dan di kiri kanannya adalah 150 sampai dengan 160. Jadi lokasinya adalah berada di Pasifik. Kemudian
Eee, untuk mengetahui data ini benar atau tidak benar gitu, atau untuk mengurangi biasnya, seperti biasa kita lakukan tools-nya, kita harus tools-nya lalu find outliers, lalu rank check. Nah ini, untuk membuang data-data yang sebenarnya tidak kita inginkan. Contohnya, karena di sini kita menggunakan temperatur dan salinitas sebagai basis data, maka temperatur itu harus kita cek dulu. Seperti biasa untuk daerah tropis, dia adalah 0 sampai 40, di luar itu, jadi kalau kita lihat ini find values outside range, jadi di luar 0 sampai 40, kedalamannya bisa kita isi saja 0 sampai dengan, berapapun gitu, lalu kita okekan, lalu kita simpan data ini kalau mau disimpan dan bentuknya adalah LST, artinya list, lalu kita save. Nah, kemudian dia minta apakah memang kita akan melihat dulu atau langsung menginspek dan edit outliers. Silahkan kalau mau dilihat dulu atau langsung diinspek. Nah, kalau memang dia view outlier list, nanti dia akan keluar dalam bentuk TXT, kita lihat datanya apakah memang data itu di luar 0 sampai 40 seperti yang kita buat tadi. Namun supaya cepat, kita langsung aja cek gitu bahwa inspect and edit outliers. Nah, ditemukanlah 12 data memang yang di luar 0 sampai 40. Lalu saya okekan. Kemudian dia ada permintaan, apakah ini bagaimana datanya mau diapakan. Nah, saya pilih bahwa data itulah di-delete saja, sehingga saya apply to all. Nah, lalu dia bertanya, really want to modify all remaining data? Saya klik yes. Sehingga data itu akan terbuang. Kemudian saya kembali lagi ke tools lagi, kemudian find outliers, kemudian rank check lagi untuk menentukan salinitas, karena dua ini akan kita butuhkan. Nah, biasanya saya juga menggunakan 5 sampai dengan 40, dengan ininya 0. Kenapa 5 sampai 40? Karena memang di daerah kecuali laut mati memang mungkin dia hanya 5 sampai 40, di luar itu yang kita buang, karena kita tidak akan membutuhkannya. Kemudian kita simpan lagi, ini bisa di-replace juga, yes. Kemudian dia menemukan 50 outliers, lalu saya inspect langsung dan edit gitu. Editnya bagaimana, saya okekan, lalu saya langsung ada delete. Klik delete dan kemudian apply to all. Really want to modify all remaining data, saya klik yes. Oke. Dengan koreksi-koreksi data seperti ini ya, mungkin nanti kita bisa lihat lagi nanti statistiknya ya. Jadi kita bisa lihat statistik, mungkin nanti akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melihat statistik, karena ini hanya stasiun gitu. Jadi longitude latitude yang ditunjukkan. Nanti kalau kita menggunakan misalkan kalau kita buatkan ini klik kanan itu, klik kanannya di luar lagi, layout template kita buat surface gitu. Nah, muncullah dia data temperatur. Nah, di sini baru kita bisa lihat statistiknya. Klik kanan di sini di dalam, lalu ekstrak, lalu statistik. Nah, sorry, saya lihat dulu sebentar apakah salah. Gitu. Enggak, ini benar ya. Temperatur decrease-nya, minyak ada 28, standar deviasi 1,9, minimum 1,7, dan maksimum 32. Jadi data ini kemungkinan besar sudah benar gitu. Karena dia range-nya sudah benar. Dibandingkan dengan yang tadi ada yang 40. Dan mungkin kita akan menemukan mungkin di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu yang harus kita buang. Jadi pastikan dulu bahwa data itu benar kalau kita menggunakan dengan data yang dari WOD. Kalau dari WOA mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan melakukan validasinya. Nah, hal yang harus dilakukan juga untuk data-data yang kita ambil dari lapangan, kalau mungkin kita tidak mengambil sendiri dari lapangan tersebut atau dari orang lain yang kita dapatkan gitu, sehingga perlu divalidasi. Nah, ini hanya untuk melihat sebelum kita lakukan pengolahan datanya. Kemudian kembali lagi, kalau kita mau melakukan si TS diagram, lalu kita lihat klik kanan di sini, di luarnya, di daerah putih, bukan di daerah dalamnya, di luar gitu. Lalu kita klik lagi di sini, lalu kita masuk layout templates, kita pilih yang scatter aja. Satu scatter gitu. Nah, satu scatter ini kita pilih gitu untuk melihat TS diagramnya. Kita sekarang dalam proses pembuatan TS diagram. Nah, seperti kita ketahui kemarin, kalau TS diagram itu ini masih kedalaman dan temperatur ya. Jadi dia langsung membuatkan grafiknya antara kedalaman dan temperatur. Tapi ketika bicara TS diagram, sumbu X-nya adalah salinitas, sumbu Y-nya adalah temperatur potensial, bukan temperatur in situ. Bukan temperatur yang ini, tapi temperatur potensial. Nah, kita mulai membuatkan supaya itu pas. Gitu. Nah, klik kanan di sini,
Lalu terserah kita mau membuatkan dari X, pilih X variabel, Y variabel, Z variabel, atau kita klik di properties. Nah, mungkin lebih baik kita coba dulu di properties untuk mengulangi juga review yang kemarin gitu. Sekalian kita untuk membuatkan fiturnya supaya bagus. Kemudian untuk generalnya sebenarnya saya membuang draw grid-nya. Draw grid ini yang garis-garis ini supaya tampilannya lebih bagus. Kemudian untuk yang tadi adalah data. Jadi datanya adalah kita lihat di sini ada, ini scope-nya adalah scatter. Ini adalah data of all stations shown in the map. Kemudian x-aksisnya adalah temperatur, salah. Bukan salah, maksud saya bukan ini yang kita inginkan. Ini adalah salinitas. Nah, sekarang di sumbu y-aksisnya seperti yang saya katakan tadi adalah temperatur potensial. Sementara di sini adalah temperatur gitu. Nah, kita cari ke bawah apakah ada temperatur, ternyata tidak ada. Nah, kita harus membuat variabel baru ternyata dari situ. Sehingga untuk membuatkan hal itu, ini masih berubah ya karena tadi saya okekan, harusnya di cancel. Nah, untuk membuat hal tersebut di atas supaya ada muncul temperatur in situ, kita masuk ke view. Klik view di menunya di atas, kemudian dari variables. Nah, dari variabel di sini ada choices-nya. Jadi ada carbon, expression, gases, metadata, physical properties ini yang TEOS 10, spatial, dan time. Coba kita cari dulu di mana ada temperatur potensial. Nah, di physical TEOS-nya yang 10, potensial temperatur itu ada. Jadi potensial temperatur itu ada, lalu kita add. Nah, ingat bahwa yang kemarin kita baca, nanti mohon dibaca TEOS 10, inilah TEOS di mana bagaimana yang dikeluarkan oleh UNESCO ya, tentang bagaimana perhitungan-perhitungan temperatur dan salinitas. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian kita add. Nah, enter reference pressure, kita buat aja 0, karena dia seperti kita bilang kemarin bahwa proses adiabatisnya si potensial temperatur itu harus dinaikkan ke atas. Kecuali nanti kita bicara neutral density. Nah, itu bisa dinaikkan ke kedalaman yang diinginkan. Misalkan di 400 meter dan sebagainya. Tapi ketika bicara yang ini, kita bicara enter reference pressure, kita anggap dia di 0 karena proses adiabatis yang kita bilang kemarin harus diangkat pada kedalaman yang sama, yaitu adalah di permukaan perairan yang tekanannya harus 0. Nah, kita okekan. Nah, nanti dia akan muncul di sini potensial temperatur. Jadi ingat, kalau tidak ada variabel-variabel yang kita inginkan di tadi, kita bisa memilih lagi atau membuat yang baru lagi dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Dan kemudian kalau memang pilihannya tidak ada lagi di sini, kita bisa membuatkan rumusan yang baru gitu. Kalau kita tahu rumusnya. Nah, itu kita nanti bisa masukkan ke makro editor atau formulanya. Jadi memang ODV juga menyiapkan rumusan-rumusan yang baru kalau memang mereka tidak ada di sini. Jadi sudah sangat lengkap untuk digunakan. Jadi misalkan ini ada derivatifnya, ada macro file, ada rasio derivatif untuk yang kesekannya juga ada. Kemudian kalau kita pilih gas, dia ada untuk saturation dan segala macam. Tapi ingat bahwa ini juga membutuhkan input data. Input data apa yang diinginkannya, nah itu tergantung kebutuhan kita. Jadi contohnya ketika meminta dari physical properties ininya, coba kita buka sini di bawah ini. Nah, dia ada Brun Faisala, adiabatik, konservatif temperatur, depth from pressure juga ada. Jadi ini adalah bagaimana mengubah tekanan menjadi kedalaman. Lalu ada dynamic height, nanti ini gunanya untuk arus. Jadi sebelum kita membuat arusnya, kita harus kita harus buat dulu add ini sehingga nanti kita bisa membuatkan arusnya. Itu mungkin untuk sekarang dulu, potensi temperatur, lalu kita okekan. Nah, lalu setelah itu, tadi kita kan butuh bahwa di sumbu Y-nya adalah temperatur potensial. Seperti yang tadi, kita kembali lagi ke properties lagi tadi, klik kanan di sini, lalu kita properties. Lalu sekarang mudah-mudahan sudah ada bahwa x-aksisnya sudah benar, lalu y-aksisnya adalah depth, kita ganti menjadi paling bawah biasanya, potensial temperatur. Nah ini, silahkan dilihat dulu ininya. Nah ini dia. Inilah potensial, jadi sudah ada salinitas, sudah ada potensial temperatur. Nah biasanya untuk sumbu jet juga sebenarnya banyak peneliti menggunakannya. Jadi kita klik lagi, klik kanan properties. Nah ini sumbu jet ini bisa macam-macam. Nah saya biasanya menggunakan bisa kedalaman,
Saya okekan, jadi nanti akan terlihat berwarna begitu ininya. Nah ini kelihatan berwarna. Jadi kita tahu bahwa dari sinilah kedalaman 0 sampai dengan kedalaman 6.000 meter. Nah biasanya saya tidak membuatkan ini dalam bentuk ini nolnya di atas, bukan nolnya di bawah. Jadi kembali lagi ke sana, properties gitu, sehingga depth-nya ini adalah reverse. Coba kita lihat lagi. Nah gitu. Jadi kedalamannya dari kedalaman nolnya ini ke dalam permukaan, kemudian dari kedalaman bawahnya. Nah, pada kesempatan ini supaya lebih jelas kelihatannya apa itu TS diagram, kita coba set range dulu ya. Jadi jangan sampai kedalaman 6.000, tapi kita inikan saja sampai kedalaman 800 atau 1.000 untuk mewakili ketiga massa air tadi gitu. Nah, kita Z variabel ini, saya kembalikan lagi. Kita set range di sini. Nah, ini ada set range-nya salinitasnya 540, itu sudah benar. Nah, ini kita coba ganti menjadi 800. Sebenarnya bisa langsung dengan zoom-nya di sini. Kita bisa langsung juga dengan zoom yang ada di sini. Jadi, kalau begini kan sudah ada ya. Nah, jadi coba kita zoom di sini juga bisa. Jadi klik kanan, zoom. Nah, coba kita zoom di sini. Nah, ini kita bisa zoomkan di sini supaya lebih kelihatan. Lalu ini saya zoomkan juga sampai di sini. Lalu saya zoomkan juga sampai di sini. Lalu saya klik. Nah, begini. Nah, supaya mungkin lebih bagus, ini kita coba saya hapus dulu ya. Supaya lebih nanti kita bisa lebih menganalisisnya. Saya hapusnya bukan saya simpan di sini, saya buatkan begini. Lalu ini saya klik lagi. Double klik. Nah, lalu tampilin lebih bagus lagi, saya zoom lagi di sini lagi. Nah, ingat juga titik-titik yang ada di sini ini bisa saja bias data. Mungkin saja benar, tapi mungkin saja bias data. Jadi perlu diperhatikan nanti bagaimana apakah datanya ini benar atau tidak benar gitu. Nah, kemudian kita bisa lagi klik kanan lagi pas di sini, properties lagi di sini. Lalu kita color mapping-nya kita karena tadi kita ininya dari 0 sampai berapa tadi kita bisa auto adjust juga sehingga dia mungkin agak lebih bagus gitu. Nah, ini kelihatan bahwa ini kedalaman segini, lalu ini kedalaman yang 800-nya. Lalu untuk densitasnya kita klik kanan di sini lagi. Lalu kita ekstras di sini, lalu kita pilih lagi isopignal. Nah, sekali lagi ya, jadi untuk membuatkan garis tadi di sini atau densitasnya, kita klik di sini, ekstrasnya, kita klik kanan di sini, lalu kita klik ekstras, lalu kita klik isopignal. Nah, isopignal ini nanti dia minta juga reference pressure-nya kita pakai 0, lalu line color-nya warna apa, terserah. Mau warna hitam atau warna biru juga nggak apa-apa. Gitu. Biasanya warna hitam, line width-nya kita bisa tebalkan atau kita ringankan. Ininya solid, lalu ini klik draw isopignal. Kalau kita lihat di sini, kita oke-kan, akan muncul garisnya nanti akan di sini. Nah, ini dia. Jadi ingat bahwa ini kan 22 ya, jadi ini adalah apa namanya? Kita tahu bahwa yang kemarin rumusannya adalah 1000 dikurang 1000 dikurang berapa gitu. Sehingga kita tahu bahwa densitas air laut itu berada di antara 1000 dan 1050. Nah, kita lihat di sini memang semakin ke dalam dia densitasnya semakin tinggi. Semakin ke permukaan dia semakin rendah dia. Nah, cara membacanya, sebelum kita lihat cara membacanya, mungkin kita coba sedikit layout lagi yang ini, supaya peta ini berada di sini, gitu. Yaitu dengan cara membuatkan klik kanan di putihnya, lalu kita window layout, kita pilih window layout, dan kemudian kita pindahkan ini kemari. Lalu ini klik kanan, lalu move resize window. Jadi klik kanan di dalamnya, lalu move resize window, dan kita pindahkan, kita drag dia kemari, kita bisa geser lagi supaya dia lebih kecil, dan oke. Lalu setelah itu kita klik double klik kiri, dan kemudian kita klik kanan, semuanya dimanapun bisa kayaknya, nah dimanapun bisa, lalu kita cek. Nah, tampilannya sudah bagus nih, jadi bisa di sini, muncul di sini, dan kemudian di sini. Nah,
cara membacanya berarti ini ada sumbu ekses salinitas dan potensial temperatur. Jadi misalkan kalaulah yang tadi saya bacakan lagi, coba saya ini kan yang ini tadi. Jadi kita akan melihat ini. Sorry saya coba share lagi yang tadi. Nah ini. Jadi karena tadi daerahnya 1015 itu berada di daerah Pasifik. Nah kita lihat ini Pasifik nih. Jadi ada yang 3 sampai 5. Jadi kita lihat ini adalah coba satu ya. Coba satu yang ini adalah ini. Supaya nanti kita bisa menceritakan gitu, ini daerah Pasifik karena daerah Pasifik bisa gitu. Lalu tapi mungkin saja bahwa mungkin saja air yang berada di Pasifik itu berasal dari Samudra Indian ataupun Atlantic Ocean. Jadi tidak serta-merta perairan yang di Pasifik itu hanya berasal dari Pasifik. Jadi perlu dilihat juga beberapa komponen yang lainnya sehingga kita bisa tahu ya. Jadi ini saya copy dulu ini supaya karena tidak bisa share dua window. Kemudian ini ingat bahwa ini adalah di upper waters atau di kedalaman di permukaan. Lalu saya coba buka lagi yang tadi. Mudah-mudahan ini ada ininya karena saya tidak cek tadinya. Lalu saya copy di sini. Saya coba lihat dulu ya. Ini apakah ada enggak. Jadi saya buatkan extras, add graphic objects, annotation. Di sini coba yang tadi bisa nggak ya? Oke. Nah ini dia yang tadi. Nah ini adalah 3 sampai dengan 15. Jadi contohnya untuk itu adalah 3 sampai 15. Nah kita lihat 3 derajat sampai 15 derajat. 3 sampai 15. Jadi sekitar sini sampai dengan sini nih. 3 sampai 15. Kemudian salinitasnya adalah 32,6 sampai dengan 33,6. Jadi kalau kita gambarkan, coba saya geser lagi kemari ya supaya bisa saya lihat sekalian. Jadi kalau ini sebenarnya kita buat begini, kita klik kanan lagi di sini, lalu kita ekstras lagi, lalu kita buatkan lagi add graphic objects, kita buatkan polygon juga bisa. Mau rectangle atau lebih bagus kayaknya rectangle coba ya. Nah ini rectangle ini. Jadi kalau kita buatkan begini lah, coba kita tadi adalah suhunya 3. Suhunya 3, sekitar sini. Nanti kita bisa membuatkan grafik yang ini menjadi, legenda ini menjadi lebih, dengan fiturnya agak lebih, supaya dia 0, 1, 2, 3, 4 sampai ini. 3 seperti yang sekitar sini, lalu 15. 15 di sini. Lalu 32,6. 32,6 berada di sekitar sini nih. 32,6. Lalu 33,6. 33,6. Nah, inilah yang dimaksud dengan, sorry, ini saya double klik tadi, lalu ini saya buatkan begini. Nah, inilah yang dimaksud dengan PSUW. Nah, tapi apakah ada PSUW di sini? Tidak ada gitu kan ya, karena memang masa airnya ada yang di sini. Jadi memang untuk daerah 1015 tadi, Pasifik tidak ada masa air yang berasal dari Pasifik subantarktik upper water. Nah, gitu. Padahal kita upper water itu adalah 0 sampai kedalaman 500 tuh. Berarti harusnya dari sini sampai dengan yang hijau ini. Harusnya dari sini ke atas tuh harus ada, bukan harus ada, kita identifikasi masa airnya gitu. Nah, mungkin yang agak lebih sedikit ke 34-35 gitu, dengan kondisi suhu yang agak lebih tinggi. Coba saya cari dulu ya. Sepertinya adalah mudah-mudahan bisa sama nih. Nah, ini mungkin. Saya coba copy yang satu lagi ya, dari atasnya itu. Ini coba di properties lagi, ini hanya sebagainya aja. Saya ganti dengan yang ini. Yang ini. Jadi Pacific Equatorial Water, PEW. Nah, PEW ini adalah berada di antara 7 sampai dengan 23 dan 34,5 sampai dengan 36. Jadi kalau kita coba ganti lagi ya. Jadi coba saya propertieskan. Sorry. Ini saya hapus aja, delete. Bisa
Atau saya tambah saja baru supaya lebih bagus. Klik kanan di sini, extras, lalu add graphic objects, lalu rectangle tadi. Nah ini, jadi kalau kita lihat yang ini, Pacific Equatorial Water ini 7, dari 7 sampai dengan 7 itu berarti kan di sini sekitar sini, ini 7, ini 7,5, berarti 7, ke atasnya sampai dengan 23, nah, sampai sini. Kemudian 34,5, berarti sampai dengan 36. Ini. Jadi saya double klik lagi, ininya line-nya medium, solid, fill-nya saya kira nggak usah, kita isi yang 6 aja. Dan ini coba saya ganti menjadi warna merah, atau warna hijau deh. Ya, warna hijau. Ini bisa kalian atur nanti semuanya, bahwa tab-nya gimana, start tab-nya perlu arrow nggak, dan segala macam. Ini hanya perlu nanti bedakan yang ini. Nah ini beda, inilah PEW itu, masa air PEW. Tapi ingat bahwa ini untuk masa airnya yang berada dari untuk daerah permukaan. Jadi ingat cara membacanya mungkin agak lebih ininya, ini salinitas dan temperatur. Jadi kalau kita misalkan untuk membaca yang daerah yang ini ya, yang daerah yang bawah yang hijau ini, yang daerah yang ungu ini di sini, bahwa ini mempunyai salinitas sekitar 34,8 gitu, atau 35,7 dengan suhunya yang rendah. Jadi suhu rendah, salinitas tinggi pada kedalaman 800 meter. Berarti densitasnya ini adalah di sekitar 27 sampai dengan 28 kali. 28 di antara ini. Jadi ada yang dinamakan dengan, kalau kita masih ingat yang kemarin ya, ada yang dinamakan dengan diapiknol itu, perubahan pada mixing antara perbedaan densitas, ada juga dia mixing pada yang dalam satu yang densitas. Jadi inilah mixing dia di dalam satu densitas yang sama. Kemudian dia kalau kita lihat yang ini, ada yang berwarna hijau ke biru ini, dia akan sedikit lebih bermixing di antara perbedaan densitas gitu. Nah inilah cara membuatkan TS diagram. Nah ini TS diagram ini sebenarnya paling bagus digunakan untuk laut dalam gitu, karena seperti yang kita teorikan kemarin bahwa densitas itu dia akan sangat bagus sebagai pencak massa air untuk daerah laut dalam gitu. Nah kemudian sebelum saya lupa, kita bisa tambahkan lagi mungkin kata-kata tadi lagi. Mungkin kalau biasanya mungkin add graphic objects lagi. Jadi klik kanan di sini, tambah lagi kata-kata yang kalau mau tambahkan. Kalau annotation kita tambah di sini, saya biasanya akan menambahkan dengan PEW gitu, atau Pacific Equatorial Water. Jadi supaya orang tahu nanti di sininya. Nanti mungkin akan ditambah lagi dengan masa air yang ini. Jadi masa air yang ini belum teridentifikasi. Nanti silahkan lagi mengidentifikasinya melalui buku-buku yang ada atau paper-paper yang ada. Jadi setiap daerah punya. Bahkan kalau untuk Laut Cina Selatan dan sebagainya, dia sudah punya lagi masa air yang dengan tipe sendiri. Karena William J. Mary ini hanya membuatkan masa air yang secara global saja. Nah, kemudian yang ini belum, dan mungkin di sini juga ada masa air yang tercampur lagi, yang sama kondisinya. Jadi bisa nanti ini overlay dengan banyak hal. Gitu. Nah, inilah yang kita inginkan, yang kita lihat. Gitu. Jadi artinya daerah yang 105 tadi mengandung air yang berasal dari Pacific Equatorial Water. Nah, mungkin saja dari banyak tempat juga yang kita bisa lihat dengan mengidentifikasikan suhu dan salinitas tadi. Nah, beberapa studi memang langsung beberapa paper gitu tidak langsung membuatkan kotak seperti ini, tapi bisa saja mereka langsung membuatkan dot gitu. Kalau bisa pernah lihat yang itunya, mungkin mereka pernah, mungkin bagi yang sudah pernah lihat mungkin beberapa TS diagram, mereka membuatkan grafik objeknya dalam bentuk simbol kali ya, simbolnya. Lalu tinggal diklik di sini. Nanti dia simbolnya dalam bentuk apa, bisa dalam dot atau square gitu. Dalam bentuk dot juga bisa, lalu ini kita gedein menjadi 80 mungkin ya. Kemudian kita oke kan. Lalu di sampingnya bisa dituliskan nanti mungkin PEW dan segala macam. Jadi biasanya begitu.
Jadi ada juga yang menggunakan garis gitu dan segala macam. Bisa garis juga dibuat dari garis dari sini sampai sini garis kan. Tapi akan tergantung. Tapi akan lebih mudah yang begini tadi ya. Jadi dengan karakter seperti ini adalah seperti ini. Nah, itu mungkin yang perlu. Kemudian ini kita bicara PS. Coba saya hapus dulu semua gambar ini supaya lebih ini. Extras, lalu extras. Lalu graphic objects. Sorry, saya langsung sini aja. Ini klik kanan di garis ini. Delete all objects aja ya. Saya hapus semuanya. Ini yang dinamakan dengan TS. Lalu karena kita ingin TS time diagram bisa dengan dua cara ya. Pertama mungkin kita coba lagi dengan z variabel yang kita ganti menjadi time. Nah karena di sini time-nya nggak ada, kita buat lagi dengan cara view dari variabel tadi. Kita coba cari time. Time itu ada di bawah seperti ini. Nah ini ada time di bawah. Lalu ada banyak pilihan. Nah ada banyak pilihan. Karena ini adalah WOD, jadi saya pilih aja year dan station data. Lalu kita add. Nah, tapi kalian juga bisa milih yang lainnya juga. Jadi silahkan aja pilih bagaimana variabelnya. Cuma saya ingin hanya melihat stasiun datanya per tahun. Nanti bisa juga per bulan. Kalau kita pilih bulan ya, bisa kayaknya. Bulan, nah ini bulan. Tinggal lihat. Nah, karena tadi berhubungan dengan monsoon, bisa kita bagi dua. Nah, sekarang kita klik lagi di sini, Z-nya Z apa gitu. Jadi kalau kita Z-nya, coba kita pilih day of month. Sorry, saya ulang lagi. Kita klik kanan di sini, kita Z variabel di sini, lalu kita klik paling bawah day of month. Oke kan, nanti dia akan berubah ini. Nah kita bisa lihat nih, inilah yang dinamakan dengan bulanan tadi, bahwa pada tanggal 0 dan pada tanggal 1 dan ini pada tanggal 30. Kemudian kalau year ya, kita coba year, z variabelnya juga bisa ini sesuai dengan datanya. Jadi ini pada tahun 2020 sampai dengan tahun 1875. Kita coba turunkan datanya. Tadi kan kita belum ngebuang data yang 2 tahun ya, kita hanya ngebuang data yang kita hanya ngebuang data temperatur dan salinitas. Coba kita buang datanya lagi dengan mudah-mudahan masih ada ya, tools, find out layers dan time check. Mudah-mudahan datanya ada. Nah ini ada nih, year-nya ada. Nah ini 1875 sampai 2025. Kita ganti mungkin 1950 sampai dengan 2015 ya, karena WOD itu update-nya tahun 2018 untuk yang tahun 2020 ini. Jadi kita coba buang kalau macam, kita buang ini save-nya dan dia yes. Lalu ini ada ditemukan begini, lalu kita kok di inspect ya. Nah, kemungkinan dia akan ngebuang itu juga, tapi tadi tidak muncul. Jadi ada yang tahun 1944 dan segala macam. Lalu kita potong dan nanti mungkin kita bisa set range lagi gitu. Sehingga kita bisa hanya menunjukkan di sini 1955 atau 1950 sampai dengan 2015. Jadi memang kita bisa melihatkan di situ gitu bahwa pada tahun-tahun yang berbeda TS-nya seperti ini, pada tahun-tahun lainnya seperti ini gitu. Jadi tidak boleh sebenarnya langsung dilangsungkan. Semuanya itu suatu cara ya. Jadi cara untuk melihat TS time diagramnya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang ada perubahan besar pada tahun 1980 dia agak melebar di sini dibandingkan dengan yang tahun-tahun yang setelahnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu harus dibantu dengan literatur atau dengan data-data lainnya sehingga kita bisa menganalisis si diagramnya. Cara kedua mungkin kita tinggal buatkan dua gambar begini, lalu kita overlay gambar itu tersebut gitu. Jadi kita tumpang tindihkan. Nah, sepertinya kalau yang begitu tidak bisa dilakukan di ODV. Saya pernah mencoba bisa, cuma dia dengan membuatkan ini menjadi dua gitu, cuma dia gambarnya tidak terlalu bagus, sehingga saya sarankan mungkin menggunakan software lain, misalkan ada Photoshop dan sebagainya. Nah, itu tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena dari ODV-nya sendiri juga menyarankan kalau memang untuk 3 dimensinya mau dibuat,
bisa menggunakan software yang lainnya. Gitu. Tetapi ingat bahwa jangan sampai merubah skala-skala dan gambar-gambar ini. Kita hanya menumpang tindihkan saja gambar itu sehingga kelihatan akan lebih bagus. Gitu. Jadi bukan untuk memanipulasi datanya, tapi hanya untuk menampilkan supaya gambarnya akan lebih bagus. Nah, caranya adalah dengan view lagi stasiun filter. Nah, stasiun filter ini adalah memberikan gambaran. Kita pilih dulu yang date and time-nya. Nah, kita pilih di sini periodenya bulan berapa dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kalian bisa coba di rumah nantinya. Ini adalah untuk periodenya, bulannya, kalau mau pakai bulan atau mau pakai season. Mau dari season apa? Mau musim timur, musim barat, musim peralihan 1, musim peralihan 2, atau mungkin di luar negeri mungkin dia winter dan summer gitu. Nah, tinggal pilih saja di sini, lalu kita okekan nantinya. Lalu setelah ini jadi satu gambar, lalu kita simpan gambar itu, kemudian kita pilih lagi kita buat lagi gambar yang kedua dengan muson yang berbeda. Dengan cara tadi yang seperti saya bilang lagi, session filter, lalu kita pilih lagi yang muson yang berbeda. Setelah ada dua gambar itu, kemudian barulah kita overlay di Photoshop atau di software lainnya. Atau di Inkscape juga yang gratisan juga bisa gitu. Jadi tinggal ditumpang tindihkan saja. Nah, jadi nanti akan tumpang tindihnya mungkin akan persis seperti ini. Jadi kelihatan juga nanti ini misalkan yang warna hijau ini adalah muson timurnya, yang berwarna merah ini adalah muson baratnya. Kelihatan apa yang bisa kita lakukan analisis di situ, bahwa pada muson timur dia misalkan dari gambar ini, pada muson timur dia lebih melebar nilai salinitasnya dibandingkan pada muson barat. Artinya apa? Mungkin dia lebih banyak masukan lebih banyak hujan atau lebih banyak evaporasi atau sedikit kurang air tawar dan sebagainya. Jadi inilah yang bisa kita lakukan. Nah ini jadi bisa macam-macam ya. Jadi kita harus tepat pada sumbu X adalah salinitas, sumbu yang adalah temperatur, namun sumbu Z-nya kita bisa buat macam-macam. Gitu. Seperti biasanya saya menggunakan kedalaman, atau saya juga menggunakan tahun gitu, atau untuk time-nya. Jadi bisa tahu dia kondisi dari tahun ke tahun itu bagaimana. Nah itu perlu untuk daerah-daerah memang yang 4 musim gitu, sehingga bisa dilihat dianalisis kejadian-kejadian apa yang penting di situ. Demikian mungkin untuk yang TS diagramnya. Jadi mungkin tadi kita sudah baca tentang William J. Emery yang mengeluarkan buku tentang water type dan water mass, tapi bisa juga dibaca buku yang lain ya. Karena buku yang lain mungkin lebih banyak, lebih bervariasi dia untuk daerah-daerah seperti Laut Cina Selatan, untuk daerah-daerah lainnya yang dia tertutup atau memang belum ditemukan oleh William J. Emery. Kalau saya tidak salah, William J. Emery ini dipublikasikan tahun 1940-an kayaknya. Kalau saya tidak salah. Jadi harus perlu diupdate lagi, dan beberapa penelitian juga sudah ada yang mengupdate. Misalnya di Laut Cina Selatan itu sudah banyak sekali masa air yang mereka buat sendiri, sehingga muncul namanya mungkin South China Salt Water gitu, atau mungkin apalagi namanya sehingga mungkin muncul yang baru. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan. Jadi begitu sampai hari ini untuk penggunaan TS diagram. Jadi mudah-mudahan sudah bisa menurut data. Silahkan datanya kalau sudah punya, lalu datanya itu diimport ke ODV. Kalau yang punya data lapangan diimport dengan new, lalu manually import atau pakai Excel-nya. Lalu kalau yang pakai OD silahkan pakai Watson database, pakai yang WOA silahkan, pakai yang Argo silahkan, pakai apapun silahkan. Yang penting ketika dia membuat TS diagram, dia butuh data temperatur dan salinitas. Di samping itu juga butuh mungkin kedalaman dan waktu ya, sesuai dengan template. Tapi yang paling utama adalah temperatur dan salinitas. Nah, setelah muncul data itu divisualisasikan, ingat lagi bahwa kita harus melakukan validasi data psikologi benar kalau memang data itu belum diverifikasi oleh expertnya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita melakukan membuatkan visualisasi. Silahkan bagaimana kebutuhannya, apakah memang mau hanya potensial temperatur dan tanpa jet juga sebenarnya bisa. Tanpa jet juga bisa, jadi hanya potensi temperatur dan salinitas juga bisa. Dengan tambahan tahun juga bisa untuk melihat time diagramnya, kemudian untuk melihat lagi apa namanya ya, untuk melihat lagi
kedalaman juga bisa. Nah, lalu juga kalau untuk ditampilkan dengan parameter lain juga bisa. Jadi kalau misalkan TSO diagram gitu, ada nggak ya TS? Oksigennya ada ya? Kalau belum ada gitu. Jadi TSO diagram juga ada. Jadi, tapi ini harus dikoreksi lagi ya. Jadi karena oksigen itu kan satuannya kan tidak mungkin satu segini. Nah, kalau kita lihat berwarna ungu berarti dia hanya satu segini gitu. Berapa mikro ini satuannya mikromol per kilogram. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi jangan namanya TSO diagram atau TS time diagram dan sebagainya. Ini hanya alat bantu untuk menganalisis. Jadi ini ingat ke atasnya temperatur makin tinggi, ke kanannya salinitas makin tinggi. Jadi kalau yang paling ujung sini salinitas tinggi, temperatur tinggi. Daerah manakah itu? Kalau daerah ini adalah salinitas rendah, temperatur tinggi. Nah ini misalkan ini adalah mungkin ini adalah masukan air tawar nih. Karena tingginya temperatur dan rendah salinitasnya. Walaupun rendahnya tidak terlalu rendah ya. Karena ini 32 nih, jadi mungkin air laut. Tapi ketika dia Laut Cina Selatan, ini mungkin akan berada di 26, 27 PSU. Kemudian ini adalah densitasnya. Nah ini densitas yang sama, jadi ada tadi yang seperti saya bilang tadi, ada yang mixing di antara satu area satu densitas dan yang sama, bisa juga densitasnya ada mixing di antara perbedaan densitas. Begitu mungkin yang bisa kita buatkan untuk TS diagram. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dilakukan di rumah dan dicoba. Terima kasih.